Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnul Khotimah dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Tadulako. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul struktur dan fungsi batang. Silahkan simak videonya ya. Yang pertama ada pengertian batang. Batang merupakan bagian tumbuhan yang amat penting. Batang dapat diumpamakan sebagai sumbu tubuh tumbuhan. Bagian ini umumnya tumbuh di atas tanah. Arah tumbuh batang tumbuhan menuju sinar matahari. Selanjutnya ada sifat umum batang. Nah, sifat umum batang ini yang pertama umumnya berbentuk panjang, bulat seperti silinder atau dapat pula mempunyai bentuk lain. Yang kedua, terdiri atas ruas-ruas yang masing-masing dibatasi oleh buku-buku, dan pada buku-buku inilah terdapat daun. Yang ketiga, biasanya tumbuhnya itu ke atas. Selanjutnya ada fungsi batang. Yang pertama, mendukung bagian-bagian tumbuhan seperti daun, bunga, dan buah. Yang kedua, dengan percabangannya memperluas bidang asimilasi. Yang ketiga, sebagai jalan pengangkut air dan zat makanan dari bawah ke atas. Yang keempat, sebagai jalan pengangkutan hasil asimilasi dari atas ke bawah. Dan yang kelima, tempat penimbunan zat-zat asimilasi makanan cadar. Selanjutnya kita masuk dalam bentuk-bentuk batang. Nah, bentuk batang yang pertama itu ada berbentuk bulat atau teres. Contohnya itu batang bambu. Nah, yang kedua berbentuk bersegi atau aukularis. Nah, bersegi ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu bangun segitiga atau triangularis. Contohnya itu batang rumput teki. Nah, yang kedua itu segi empat atau quadrangularis. Contohnya batang markisa. Yang terakhir itu ada berbentuk pipih. Nah, di berbentuk pipi ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada Phylocladia yang mempunyai pertumbuhan yang terbatas. Dan yang kedua ada Cladodia yang mempunyai pertumbuhan yang terus-menerus dan mengadakan percabangan. Selanjutnya kita masuk pada sifat permukaan batang. Nah, sifat yang pertama itu licin atau levis, yang kedua berusuk atau cordatus, yang ketiga beralur atau sulcatus, yang keempat bersayap atau alatus, yang kelima berambut atau pilosus, yang keenam berduri atau spinosus. Ya, selanjutnya kita masuk pada jenis batang. Nah, di sini jenis batang itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada batang berkayu. Batang berkayu ini memiliki kambium. Kambium mengalami dua arah pertumbuhan, yaitu ke arah dalam dan ke arah luar. Ke arah dalam, kambium membentuk kayu, sedangkan ke arah luar membentuk kulit. Karena pertumbuhan kambium inilah batang tumbuh bertambah besar. Nah, yang kedua ada tumbuhan batang rumput. Tumbuhan batang rumput ini memiliki ruas-ruas dan umumnya berongga. Batang jenis ini mudah patah dan tumbuhnya tidak seperti batang berkayu. Yang terakhir ada tumbuhan batang basah. Tumbuhan batang basah ini memiliki batang yang lunak dan berair. Misalnya tumbuhan bayam dan patah tulang. Selanjutnya ada jaringan pada batang. Nah, jaringan pada batang ini terdiri dari yang pertama jaringan meristem. Jaringan meristem yaitu jaringan yang sel-selnya aktif membelah. Yang kedua ada jaringan permanen atau dewasa,
yaitu jaringan yang sudah mengalami pengkhususan atau spesialisasi. Yang ketiga ada epidermis yang tersusun atas selapis sel, tidak ada ruang antar sel, mengalami penebalan atau kutikula. Yang keempat ada parenkim. Parenkim ini berdinding tipis, mengandung selulosa, terdapat ruang antar sel, selnya hidup. Sel parenkim yang selnya mengandung klorofil disebut klorenkim. Nah, yang kelima ada kolenkim. Kolenkim ini dinding selnya kuat karena pada sudut-sudutnya terdapat selulosa, mempunyai kemampuan untuk tumbuh atau membesar. Nah, yang keenam ada sklerenkim. Sklerenkim ini dinding selnya tebal, umumnya diperkuat oleh zat kayu atau lignin. Kadang-kadang mengandung selulosa, selnya mati. Yang ketujuh ada xilem yang tersusun atas trakea, trakeit, parenkim, xilem. Nah, yang kedelapan ada floem yang tersusun atas unsur tapis, sel pengiring, dan parenkim floem. Yang kesembilan ada endodermis. Endodermis ini dinding selnya mengalami penebalan selapis sel, terdapat di antara korteks dan stele. Nah, itu tadi materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.